Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita lanjutkan dari materi yang sebelumnya. Untuk materi yang sekarang ini sebenarnya mudah saja ya. Ini nggak akan saya demokan karena PCB-nya ada di yang satunya ya. Dan saya rasa untuk sampean mendemokan sendiri, mencoba sendiri, saya rasa gampang ini bisa. Yaitu LDR atau Light Dependent Resistor. Ini sebenarnya seharusnya sudah diajarkan di elektronika ya. LDR ini seperti yang sampean ketahui adalah sensor cahaya. Di mana sensor cahaya ini kalau di dunia mikrokontroler atau persensoran lebih tepatnya ya, dunia persensoran itu ada yang saya ketahui ada dua. Ini ada sensor LDR, ada sensor yang sudah terintegrasi dengan chip BH1750. Itu ada sensor cahaya, lebih tepatnya dia outputnya langsung lux, DNA. Outputnya langsung lux dan cenderung lebih presisi dibandingkan yang kita bahas sekarang yaitu LDR. BH1750 dia lebih presisi, hasilnya lebih bagus, interface-nya sudah I2C. Kalau yang LDR ini analog masih ada, interface-nya masih analog. Ya walaupun LDR ini sensor yang cenderung lama ya, dari generasi udah lama, tetapi sampai sekarang masih kepakai LDR ini. Minimal di lampu otomatis rumah sampean itu ada, kalau ada ya. Kan di fitting ini kan sudah ada sekarang. Di situ ada sensor LDR-nya kayak kabel gitu atau selang bakar, terus ujungnya ada LDR-nya. Itu minimal itu ada. Ya. Atau di PJU itu masih pakai sensor yang konsepnya seperti LDR ini. Karena itu yang murah banget ya hitungannya ya. Yang paling murah dan bisa dipakai. Nah, gampangannya LDR ini untuk sensor cahaya yang nggak butuh kepresisian tinggi ya. Wis pokoknya kalau redupnya sekian, lampunya nyala. Kalau sudah terang, lampunya mati. Terus gampangannya kalau kita mau nyeting nyala matinya lampu itu, anggap saja jam 5:15 atau setengah 6 itu kan masih ada sinar mataharinya. Mau disetting seperti itu bisa, mau disetting pas bener-bener gelap juga bisa. Itu aja, nggak butuh presisi tinggi. Kalau nyala lampu, kalau terang lampunya mati, kalau agak mendung atau mendung banget lampunya nyala itu bisa. Nggak butuh presisi ini berapa lux, enggak. Bukan untuk itu LDR saya rasa ya. Nah, karena di harganya yang murah terus gampang, cara ngerangkainya, aksesnya gampang. Selanjutnya untuk karakteristik LDR ini, kalau kita lihat grafik ini X dan Y, untuk X-nya itu apa ini tulisannya? Illumination ya, atau pencahayaan atau intensitas cahaya yang sumbu X. Untuk yang sumbu Y itu resistansi. Jadi kalau kita lihat di sini antara sumbu X dan sumbu Y ini berbanding lurus atau terbalik lah. Kalau dilihat dari grafiknya ini sumbu X, nah sumbu X dan sumbu Y, yang mana sumbu X itu pencahayaan atau intensitas cahaya dan sumbu Y itu resistansi dari LDR. Kira-kira berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbalik. Apa? Berbalik mungkin. Terbalik? Lurus. Lurus? Bener di Terbalik aja. Lurus. terbalik. Terbalik. Terbalik bingung kan? Lurus. Tak bingung. Aduh. Apa sih bener? Ayo harus yakin. Yang mana? Nggak kelihatan. Terbalik atau lurus? Semakin gelap. Nah, ini Oh, berbanding terbalik. Sekarang semakin gelap maka resistensinya besar. semakin Kecil. semakin gelap resistensinya kecil. Ini kalau semakin ke kanan
nilai yang sumbu Y ini semakin kecil apa semakin besar? Kecil. Semakin ke kanan ini Kecil. semakin kecil. Jadi Ya. Kalau nilai resistansinya semakin naik ke atas, nilai iluminasinya tapi cahayanya semakin kecil atau semakin besar? Yang sumbu Y resistansi kalau semakin naik, maka nilai intensitas cahayanya semakin kecil kan ya? Berarti berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik kira. Karena pada saat intensitas cahayanya naik, justru resistansinya turun. Ya, pada saat intensitas cahayanya turun, resistansinya naik. Ya. Untuk rangkaiannya ini simpel saja ya. Boleh rangkaiannya seperti ini. Ini anggap saja 5 volt VCC dan yang bawah ini ground 0 volt. Boleh sampai balik antara resistor dan LDR. Ya, boleh sampai balik atau boleh seperti ini. Tapi yang sering saya pakai tak balik ini. LDR-nya di bawah, resistornya di atas. Kalau Anda lihat, ya, ini kondisi awal. Nah, ini kondisi awal ya. Nah, kondisi awal ini anggap saja LDR-nya nggak kena cahaya, nilainya 4,76 volt. Pada saat semakin dekat cahayanya, semakin besar intensitasnya, nilainya semakin berkurang. 1, 0, awalnya 4,5 jadi 0, kalau semakin besar intensitas cahayanya. Jadi kalau LDR itu sampean kasih cahaya yang pelan banget, sampai ukur nilai R-nya itu kecil. Kalau sampai tutup LDR-nya gelap, dalam daerah gelap atau sampai tutup, itu justru nilai resistansi LDR-nya semakin gede. Bisa sampai mega itu, atau ratusan kilo ohm. Coba aja, kan murah itu harganya, nggak sampai 1000. Sudah apa belum di LK untuk LDR? Mungkin sudah diterangkan ya. Sudah. Nah, ini kalau yang saya pakai itu LDR-nya ngerangkai sendiri, atau Anda boleh beli jadi, nggak ada masalah. Tapi kalau beli jadi perlu Anda perhatikan kaki-kakinya. Kalau beli jadi itu ada kalanya 3 kaki, ada kalanya 4. Kalau 3 kaki itu yang pasti 2 ini sudah VCC dan ground. Yang satunya biasanya kalau 3 kaki itu DO, digital output. Namanya DO atau digital output. Ada yang 4 kaki. Kalau 4 kaki berarti yang 2 ini VCC ground, yang satunya DO pasti ada, terus yang satunya lagi AO, analog output. Jadi kalau 4 kaki ini ada digital output, ada analog output. Seperti itu. Kalau yang 3 kaki biasanya digital output saja. Loh, ini sensornya kan tadi analog kayak ya. Kok bisa jadi digital output? Ceritanya gimana kira-kira? ada OM. OM digunakan untuk apa di sini? Untuk menguatkan itu. Masa menguatkan? Ayo. Apa ya? Fungsi OM di sini untuk apa? Komparator. Komparator? Iya tak? Konfil. Ini menguatkan jelas tidak, Mas. Apa ya? Kecuali sensor suhu LM35. Itu kecil sinyalnya. Biasanya biasanya ya, biasanya. Ini tegangannya udah gede kan tadi kan? Iya. 0 sampai 4,5 kan, itu wis besar itu termasuk. Kecuali tegangannya cuma 0,1, 0,2 sampai mentok 0,5 baru dikuatkan. Kalau ini saya rasa tegangannya sudah besar, nggak perlu dikuatkan. Ini adalah digunakan untuk ini komparator. Tapi di teori saya dulu pas kuliah ya, ini rangkaian ini sebenarnya ada rangkaiannya tapi nggak saya tampilkan di sini ya. Dan antara rangkaian ini dan rangkaian yang lain yang ada digital outputnya itu mirip-mirip. Sebenarnya di situ kalau menurut mata kuliah OM yang pernah saya ambil itu bukan komparator namanya, tapi detektor. Fungsinya untuk membandingkan sama, detektor sama komparator sama. Akhirnya saya lihat-lihat di yang lainnya kok istilahnya komparator juga.
Nah, akhirnya mungkin saya simpulkan sendiri, ini komparator tanpa histerisis. Jadi yang di sini tuh komparator, memang benar komparator pembanding, membandingkan tegangan input inverting dan non inverting. Ya kalau praktikum sampai di LK kan ada input inverting, input non inverting. Jadi membandingkan dua input tersebut, dibandingkan mana yang lebih besar. Kalau rangkaiannya di setting inverting, berarti outputnya kebalikannya. Kalau non inverting berarti outputnya satu fasa, sama lah. Ya kalau yang input non inverting, input plusnya lebih tinggi daripada input minnya, maka outputnya plus. Itu rangkaian non inverting. Ya itu wis biar di LK saja, nggak saya jelaskan di sini ya. Jadi intinya ini pembanding tapi tanpa histerisis. Kalau dengan histerisis itu nanti akan timbul threshold atas dan threshold bawah. Batas atas batas atas dan batas bawah. Itu kalau dengan histerisis. Itu dipakai untuk beberapa ini ya, beberapa aplikasi. Contohnya untuk apa itu namanya? Yang saya dulu pakai ya, untuk pengisian tandon otomatis, nggak pakai mikro. Nggak pakai mikro. Jadi di situ sensor level langsung masuk op-amp pakai rangkaian komparator histerisis. Jadi full analog. Biasanya juga salah satunya untuk mengurangi noise. Itu komparator dengan histerisis mengurangi noise. Jadi noise-nya itu nanti berkisar antara berapa sampai berapa. Nah itu akan di-cut langsung. Jadi seperti itu. Ini nggak akan saya coba ya, karena PCB-nya juga di sana. Nah, menurut saya gampang lah ini. Programnya mudah. Jadi di sini saya cuma apa itu namanya ngambil data analognya menggunakan ADC. Jadi rentang umpamanya nilai analognya lebih kecil dari 500, maka relaynya nyala. Anggap saja pada saat dia gelap ya, lebih kecil dari 500 ADC-nya. Pada saat dia redup atau gelap cahaya mataharinya, maka relaynya nyala, relaynya menyalakan lampu. Pada saat nilai ADC-nya lebih besar dari 500, maka lampunya mati atau relaynya mati. Itu aja programnya, simple. Oke, langsung kita ke pembahasan atau topik yang kedua yaitu PWM. Ini akan kepake, ini akan kepake sampai nanti sampai skripsi. Mungkin nanti pada saat sampai mengambil yang ada hubungannya dengan motor, servo, atau komponen-komponen lain yang membutuhkan PWM. Nah ini akses PWM atau pulse width modulation. Oke, langsung saja. Nah, dari namanya telah jelas bahwa dalam teknik ini lebar pulsa atau pulse width, lebar pulsa itu pulse width ya. Dari suatu bentuk gelombang, ini gelombang kotak, dapat dikendalikan atau dapat diubah-ubah. Modulation itu mengubah-ubah, modulasi atau modulasi itu mengubah-ubah. Yang diubah-ubah apa? Yang diubah-ubah lebar pulsanya, bukan frekuensinya. Perlu diingat ya, ini itu yang diubah lebar pulsanya, bukan frekuensinya. Ya, jadi lebar nyempit seperti yang ada di sini. Ya kalau labnya ini aktif high rangkaiannya, maka pada saat pulsanya ini lebar seperti ini, nyala labnya terang. Pada saat lebar pulsanya nyempit, labnya redup atau bahkan mati, seperti itu. Ya, ini berarti kita dapat mengendalikan berapa lama pulsa dalam keadaan high dan berapa lama dalam keadaan low. Ya, dan ini tegangannya itu nggak ada tegangan tengah-tengah, yang ada tegangannya kalau nggak 0 ya 5 volt, dua kondisi aja.
Jadi kalau sampai ngukur dengan AVO PWM ini, umpamanya ini lebar pulsanya full ini, umpamanya sampai ngukur 5 volt, itu sebenarnya bukan tegangan analog 5 volt. Atau lebar pulsanya separuhnya ya, separuhnya ininya sampai ngukur kok 2,5 volt, itu sebenarnya bukan 2,5 volt. Tetapi memang karena saking cepatnya pulsa itu sampai avometer digital itu nggak bisa mengkompensasi kecepatan perubahan ini. Jadinya seakan-akan dia seperti tegangan analog 2,5 volt, 3 volt seperti itu. Tapi aslinya bukan. Aslinya bukan. Kondisi tegangannya itu cuma 0 dan 5. Ya, jadi seperti itu. Jadi cuma ada 2 kondisi. Jadi mungkin ada yang memanfaatkan PWM ini sebagai digital to analog converter. Yo iso ae, tapi mungkin dari segi hasil kurang maksimal ya. Karena ini bukan real digital to analog, tapi ini PWM. Tapi kalau dijadikan tegangan analog yo iso ae pakai low pass filter atau ya lebih tepatnya low pass filter itu bisa. Tapi kurang maksimal. Kalau Anda butuh presisi, nggak iso. Nggak bisa ini dipakai. Kalau sampai butuh presisi. Jadi seperti itu. Nah ini yang penting banget, nanti kalau skripsi ya, umpamanya ada PWM-nya, itu ini ya, penting banget. Perbandingan waktu antara gelombang on, yang atas ini ya, gelombang on, dengan waktu gelombang dalam satu periode ini ya, satu siklus on dan off atau high dan low, inilah yang disebut dengan Darty cycle. Jadi biasanya dosen nanti pada saat skripsi itu tanya, satuan PWM apa? Nggak ada, harus dijawab nggak ada ya. Biasanya arahnya dijawab nggak ada Pak. Loh kok nggak ono? Ada sebenarnya. Satuannya itu persen. Nilai PWM berapa? Jangan dijawab 255 ya. Kalau sudah ada satuan persen berarti mentok 100. Jadi rentangnya 0 sampai 100% PWM. Memang di Arduino itu yang 8 bit setting nilainya itu 0 sampai 255. Nanti di microcontroller yang 10 bit setting nilainya beda lagi. 0 sampai 1023 PWM-nya. Jadi jangan dijawab PWM-nya nilainya berapa? 255. Jangan. Berapa persen langsung. Ya. Kalau dari sinyal ini kita lihat waktunya itu berarti ini waktu on per periodenya. Atau kalau di saya ngajar op-amp itu ada TH waktu pada saat high sama TL waktu pada saat low. Rumus PWM ada T besar ya. T besar merupakan akumulasi TH sama TL. T besar sama dengan TH plus TL. Berarti kalau Darty cycle atau D besar, simbolnya Darty cycle itu D besar ya. D besar sama dengan TH per T besar kali 100%. Ini konsep umum. D besar sama dengan TH per T besar kali 100%. Itu konsep umum. Di op-amp dipakai, di sini dipakai. Gitu. Ya. Itu mesti ono. Nah, ini rumus frekuensi ya. Frekuensi sama dengan 1 per periode atau T. F sama dengan 1 per T. Contohnya umpamanya ini yang diketahui periode ya. Yang diketahui periode timer sinyal adalah 20 milisekon. Maka frekuensinya 50 Hz. 50 Hz. Jadi atau kebalikannya, ini ada frekuensi anggap aja 100 Hz. Maka periodenya berapa? Nanti bisa dicari ya. Jadi T sama dengan 1 per F. Itu aja. Jadi seperti itu. Nah, ini ada rumus Darty cycle juga di sini ya. Dituliskan juga lama waktu sinyal high
per total periode kali 100%. Langsung implementasinya ya ini ya. Dalam mikro itu Dati cycle nilainya bisa dirubah-rubah. Ya, contoh dengan sintaks ya, atau dengan penulisan analog write dalam kurung 0. Itu menunjukkan bahwasanya Dati cycle-nya sama dengan 0 ya. Jadi analog write dalam kurung 0 maka dia menghasilkan Dati cycle 0. Dati cycle 0 itu seperti apa? Seperti ini. Sinyalnya dinilai 0 volt terus, low semua. Lah, kalau saya rubah analog write 255, hasilnya seperti apa? Ini ya 0 Dati cycle ya. 255 seperti apa? Maka sinyalnya berubah. Awalnya di bawah 0 volt, dia naik menjadi 5 volt di atas. Dati cycle-nya 100%. Kalau tengah-tengah 50% gimana? Kalau 50% di sini. Analog write 127 tengah-tengah. Antara 0 sampai 255 itu tengah-tengahnya 127. Maka setengah-setengah, high-nya setengah periode, low-nya setengah periode. Dan itu berulang terus. Kalau 25% nilai analog write-nya 64. Analog write 64. Yang apa? Ini 25%-nya high, 75%-nya low. Jadi seperti itu. Kalau analog write 100, berapa Dati cycle-nya? Analog write dalam kurung 100, berapa Dati cycle-nya? Coba dihitung. Berapa persen? Anggap saja T besarnya itu 255. T besarnya 255 kan karena satu periode penuh kan ya. 255 TH-nya waktu height-nya itu yang saya tulis 100. Berarti berapa? 100 per 255 kali 100%. Berapa? Yuk. Jadi cycle-nya temukan. Jadi umpamanya sampean nggak tahu periodenya berapa, main di sini aja. Nilai PWM-nya berapa? 100. Berarti berapa Dati cycle-nya akan ketemu? Kira ketemu nih? Seharusnya di bawah 50%. 25 mungkin. 25 itu cuma 64 ya. 39. 100 per 255 hasilnya 0,39. Ya, berarti 39% ya. Nanti kita buktikan di sini. Ya, kita buktikan. Oke, jadi seperti itu ya caranya ya. Itu kata kuncinya analog write. Dulu kan ada digital write, sekarang analog write. Oke, ini ya di board Arduino Uno ini yang sudah terdapat PWM secara build up atau bawaan pabrik itu ada di kaki-kaki 3, 5, 6, 9, 10, 11. Nggak perlu dihafal karena di sini ada tandanya. Tandanya kayak negasi gitu loh. Ada itu tandanya kayak negasi gini. Berarti itu pin yang ada PWM build up-annya. Jadi dari pabrikannya sana sudah ada arsitektur di dalamnya itu PWM secara hardware ya. Umpamanya kurang gimana Pak PWM-nya? Ini cuma ada berapa ini? 1, 2, 3, 6 ya, ada 6. Umpamanya saya butuh 7, iya caranya. Masa nambah mikro, gimana caranya? Umpamanya ini yang sudah ada cuma 6, motor saya jumlahnya 7, gimana caranya? 7 yang perung nilainya CJ semua. Multiplex. Gantian berarti yo. Iya itu CJ mandek sih berarti. Gantian kan gini. Yo walaupun bisa tapi apa yo pada saat butuh konsisten nilainya keganggu lah. Pakai apa kira-kira? Ini pakai dalamannya Arduino itu sendiri.
pakai analog write sendiri. Analog Analog write di waktu ngodingnya itu ditulis analog write di pin berapa itu cara nulisnya. ya. Cara nulisnya kan analog write pin, koma nilai. Ini ceritanya yang tersedia pin PWM-nya cuma 6. Pakai pin analog. Oh, ADC lah. Iya. Itu input Mas ADC itu. Analog read. Tapi bisa Pak waktu dipakai Iya, buzzer caranya. sama ditulis analog write gitu. Analog write. Iya. Saya belum pernah nyoba ya, karena dia secara default input sebagai ADC. Tuh, bukan output. Iya. Analog write jadi A0 gitu ya. Iya. Analog write A0, koma nilainya berapa. Saya belum pernah nyoba. Karena apa ini? Apa coba ya? Tak cek ya. Saya belum pernah nyoba kalau seperti itu. Analog write in ADC. Ada referensinya nggak Mas? Kalau analog pin ADC itu bisa dimanfaatkan sebagai PWM. Coba Mas dicarikan Mas. Ada referensinya Mas? Ya, mencarikan. Atau habis ini aja tak munculkan sinyalnya. Bisa apa enggak? Ya, kita pakai yang normal dulu ya. Tapi lagi-lagi yang jadi pembahasan itu atau yang jadi case itu bukan umpamanya pin ini bisa, pin ini bisa. Tidak, umpamanya semuanya sudah habis pin PWM-nya. Kira-kira apa cara apa yang bisa dilakukan? Anggap saja ADC ini bisa, ternyata masih kurang. Saya butuh satu lagi. Pakai apa kira-kira? Ini sumbernya dari dalam ini sendiri, bukan dari komponen luar. Pakai apa kira-kira? Pakai timer. Timer yang ada di dalam Arduino itu bisa dimanfaatkan untuk generate PWM. Walaupun hasilnya tidak sepresisi yang bawaan, sepresisi dan sestabil sih. Kalau yang bawaan itu karena dia sudah dari sananya, arsitektur atau hardware-nya sudah ada di dalamnya, maka dia cenderung lebih stabil dan presisi. Kalau timer itu istilahnya software ya, kayak software serial itu loh, modelnya gitu. Dia memanfaatkan timer dan interupsi. Ya secara performa mungkin dalam waktu yang dekat atau dalam waktu jangka pendek dia sama ya. Tapi di uji coba jangka panjang kestabilan itu bisa jadi beda nanti. Gitu. Oke. Nah selanjutnya ini ada program untuk
memanggil atau apa ya, memunculkan atau mengenerate PWM. Oke, kalau nggak dilihat langsung di sini, nanti nggak bisa tahu ini bener nggak bentuk sinyalnya kayak itu tadi. Jangan-jangan dibohongi saya. Ya, kita tampilkan di sini biar nggak jadi ilmu gaib ya, biar kelihatan PWM-nya. Oke, ini kan guys. Nyala kuning apa biru ya? Garisnya belum Pak, baru nyala. belum Nyala. kuning Kuning, Pak. bener berarti. Coba. Tidak. Ini dulu ya. Ini saya setting 191 ini. Berapa tadi cycle ini? 75 atau berapa tadi? Wes tampil. Nah ini dati cycle-nya 74,9 atau 75. Jadi ya, dati cycle-nya di sini ada tulisannya plus dati ya, 74,9 atau 75. Ya, 75. Oke, kita buktikan tadi berapa? Analog right 100 ya. Tadi ketemunya berapa, Mas? 39 ya. 100. Iya. Ya. 39,2. Pengunjungnya ini 39,2 atau koma berapa ini ya? Jadi seperti ini, 39. Oke, nah seperti itulah. Sekarang kita coba yang A0 PWM pin-nya, kita ubah A0 lah. A0. Saya belum pernah nyoba. Iki iso ya lumayan iki, soalnya menambah referensi PWM. Saya pindah ya. A0. Aku ya seneng maksudnya, gak perlu beli Arduino Mega lagi. Wis ta iki. Kita upload mana? Saya juga suka kalau memang PWM-nya banyak, ya iso PWM, iso ADC kan, untung kita. Nah ini, bisa nggak? Ini tetap nilainya harusnya 39 tadi ya? Nggak ada. Nggak muncul. Nggak bisa ya? Enggak, iso kan lumayan dong. Misalnya kemarin itu dimanfaatin ke buat servo karena pin buat motornya udah habis, terus itu diarahin ke servo bisa kan. Sama aja, servo juga kan pulse kan sinyal PWM kan. Thread pulse juga. Siapa tahu bisa rezeki ini. Aku ya seneng nih iso iki. Arduino-nya bisa pakai yang nano kan, nggak harus uno kan. Pakai yang nano, PWM-nya lebih banyak. Kalau misalnya pakai library-nya servo terus ditampilin ke osiloskop Bisa coba ya. Servo ini bagus. Harus pakai library servo dulu ya. Berarti cuma bisa dipakai untuk servo tok iki ya. Motor kan karakteristik CJ PWM, namanya servo ya. Berarti itu pin servo menggunakan A0 ngono ya maksud sampean ya. Pin servo menggunakan. Ya, coba. Yuk kita buktikan bareng-bareng. Iso lumayan. Kita nggak butuh resource yang lebih, terutama di mikronya. Servo.
04 berarti 4. Library servo ya. Library yang standar kan ya? Iya, standar. Standar kan? Ya ono library lain. Servo.h ini ya? Iya, servo. Kaki A0 umpamanya ya, kebetulan A0 ini ya. Ini ya. Iya. Nah, coba kita ini ya. Kan nggak harus connect ke servo juga kan? Yang kita lihat kan toolsnya kan ya. Apa? Coba aja. Ini sudah A0. Nah, iso enak ini. Aku ya seneng. Kan selama ini kita menggantungkan ke pin PWM. Muncul. Tapi satu. Oh iya. Ya sencen gini. Sencen gini. Ya. Tapi harus pakai library servo ya. Iya. Ya. Coba tak pindah ke 4. 4 kan nggak include PWM ya. Apakah pin lain bisa dimanfaatkan untuk servo? Bisa jadi di dalam library servo itu ada timernya. Yang dibangkitkan itu timernya yang saya katakan tadi. Iya. Di dalam library servo itu dia memiliki subroutine atau fungsi yang membangkitkan timer sehingga dia bisa membentuk gelombang seperti itu tadi. Jadi bukan real PWM hardware tapi dia PWM software. Kayak serial RTX itu kan bisa soft serial, bisa serial hardware. Iya. Seperti itu. Bisa jadi ini software. Coba kaki 4. Kaki digital biasa. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Coba saya pakai pin digital biasa, saya rubah menjadi 4. Jadi kita nggak menggantungkan ke pin PWM soalnya eman rek. Di eman-eman bisa muncul. Berarti di dalam library servo ada generator timer untuk ngatur PWM. Jadi kita nggak perlu ini tadi. Berarti jawabannya sebenarnya sama. Ujung-ujungnya larinya ke timer. Kalau yang di sini close DC ya. Balik nomor ya, lali. Jadi yang ada di sini itu yang dinyatakan PWM itu PWM hardware atau PWM arsitektur. Jadi sudah dari pabrikannya sudah dimasukkan arsitektur PWM di pin itu. Jadi yang saya tanyakan tadi, umpamanya ini 6 ini habis, kita kehabisan. Solusinya gimana? Solusinya ya pakai timer itu tadi. Kita generate-nya pakai timer. Jadi seperti itu. Ya, berhubung di servo tadi kita nggak tahu daleman isinya seperti apa, maka kita harus generate sendiri untuk membangkitkan PWM itu tadi. Ya, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, untuk pembuktian PWM sudah di sini ya, sudah ada ya. Oke, sekarang coba sampai buat rangkaian di mana itu tadi? Wokwi, ya. Cuma butuh Arduino Uno, resistor sama LED. Sambungkan ke kaki berapa? 3 boleh. Ya, tak share codingannya sampai buat rangkaian seperti ini. Nanti lampu LED-nya nyala terang, redup perlahan. Kalau saya upload codingannya, itu nanti respon sinyal PWM-nya akan kelihatan di sini. Tapi saya pindah dulu kakinya 0, 1, 2, 3. Jadi LED-nya itu redup, nyala terang, paling terang, meredup lagi sampai mati.
Jadi kelihatan di sini ya berubah-ubah ya. Ya, PWM-nya berubah-ubah di sini. Jalan terus. Oke, silakan dibuat di walkway-nya rangkaiannya sambil saya kasih codingannya. Itu kalau terlalu cepat nanti delaynya bisa ditambah. Di walkway kalau terlalu cepat nanti delaynya bisa ditambah. Oke, sudah selesai. Silakan dibuat di walkway. Sambil tak absen kayak ya. Shirley, Gisbah, Diaun, Kauno, Gilang Anton, Nadia Adel, Kauno, Maulana Malik, nggak ada juga. Farhaneka, Wijaya, nggak ada. Aksan, Iwan, Farhanaditya, Agus Wayudi, Rizal Fatoni, nggak ada. Lukito, nggak ada. Ari, oke. Ardianto, Pensa, Dani, Farizal, Herlianto, Vina, Ulam, Aditya, Kauno, nggak ada ya. Mujab di Mujab itu. Kauno, Pramudia, Riko, Safri, Ridwan, Kauno, Ridwan, Riko, Febriansa, Fajar, Irsad, Kauno, Zainab, Badrul Tamam, Mukti, Virus, Indah, Hadiansa, Ini apa gimana? Gilang, Robi, Ini dia. Pas bolongan. nggak ada. Kan murah ya. Andika, Yang kini loh. Jasmine, Ini. Indra, Oh iya nggak. Indra Kauno, Samsudin, Haji tadi. Ini iki. Berapa Ci? 7. Terus lagi pindahin kan gak banyak lagi. Padahal kan lulusnya kayak ini kan sana. Aneh coba sih penasaran. Iki nang pin bare. Yo iki nang ground strike. Jangan nih. Oke. Kamu banget kamu garis kenceng-kenceng ini. Pin codingannya Kelas apa? Pin berapa Mas? 81. Pin Dimas Rahmat. codingannya. Ya, Berapa ya Mas? Tadi. Terus ini berapa lagi? Kok iso? Sudah. Aneh. Tahu lu koyo itu ganti sama. Iya, ketinggalan kan. Sudah bisa lampunya?
Kalau terlalu cepat sampai tambah delay. Mau tanya, Ya, duty cycle-nya itu dampaknya apa? duty cycle. Atau harusnya Ada berarti nang ndi? Iya. Itu ya belok terus. Kalau motor Iki. Yo, terus iki. semakin besar duty cycle-nya, umpamanya aktif baik ya, itu kecepatannya semakin cepat. Kalau lampu LED semakin terang, otomatis larinya kemana? harus Iki nang Arusnya semakin tinggi. Tetapi untuk tegangan perlu diperhatikan ya, PWM ini tegangannya cuma dua kondisi, 0 sama 5. 0 sama 5 saja. Walaupun pada saat diukur dengan AVO nanti, itu umpamanya saya buat dati cycle-nya 50%. Pada saat dati cycle 50%, saya ukur dengan AVO itu 2,5 biasanya. Kalau 0%, 0 volt, kalau 100%, 5 volt, berarti 50% ketemunya kurang lebih 2,5. Itu sebenarnya bukan 2,5. Lu ganti coba. Pingin lu. Itu sebenarnya 0 dan 5. Tapi karena saking cepatnya frekuensinya, maka AVO cuma bisa membaca tegangan rata-ratanya. Jadi 0,5 saking cepetnya, AVO-nya nggak nutut, bisanya cuma baca rata-ratanya saja. Makanya PWM itu nggak iso diukur pakai AVO, lihat sinyalnya, bisanya pakai ini. Walaupun secara ini nanti 2,5, itu 2,5. Kadang ada yang memanfaatkan ini secara teori memang nggak ini ya, nggak ada ya. Tapi bisa memanfaatkan sebagai digital to analog converter. Tapi itu tidak resmi, ilegal soalnya. Tapi bisa, tapi ilegal gitu. Bukan fungsinya, tapi dipaksakan menjadi digital to analog. Ya bisa-bisa saja sih dengan ngakali pakai low pass filter. Dia kali pakai low pass filter. Itu bisa. Tapi bukan tempatnya. Kalau memang yang dibutuhkan benar-benar tegangan analog, pakailah DAC. Kalau memang di mikronya belum ada fitur DAC-nya, ya beliau IC eksternal untuk DAC. Ya secara aturan seperti itu. Ya kalau pengen nyoba-nyoba ya nggak apa-apa, jadinya nyoba-nyoba. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah ini bisa jadi judul skripsi ya, hubungannya dengan motor. Saya tadi bicara BBM motor ya. Dulu saya pas ikut lomba robot tahun 10 dan 11, ITS itu sudah beli motor DC yang namanya Vexta. Vexta itu industrial standar. Di dalamnya dari segi mekanik ya jelas beda dengan motor biasa ya. Dia motornya itu kayak kotak gitu loh. Lah itu motornya harganya kalau nggak salah ingat 7,5 juta. Bukan 750.000 rek. Kayak sing iso tuku lah. Itu 7,5 juta. Itu beli motor harus sama drivernya pada saat itu ya. Apa lebih? Seingat saya lebih deh. Seingat saya lebih dari 7,5. Itu tahun 2010 rek. Ya sekarang mungkin naik ya 10. Itu kelebihannya apa? Kelebihan motornya itu ada sensor suhu, ada overcurrent, ada over voltage, sama under voltage. Mungkin ada tambahan yang lain tapi saya lupa ya. Jadi kalau under voltage dia otomatis cut off, motornya nggak jalan. Umpamanya baterai sampai drop ya, belum dicas. Itu pada saat pertama motor jalan dia deteksi, oh tegangannya ngedrop, langsung ngekat dia. Motornya nggak jalan, nggak mau. Atau motornya sudah lama dipakai, arusnya gede ya, udah lama dipakai, suhunya melebihi suhu normal motor, langsung cut, nggak jalan. Atau overcurrent, robot sampai tabrakan, ambek musuhnya ya umpamanya ya.
kan motornya muter terus itu, arusnya kan nambah terus, dia bisa autocut. Jadi yang pertama kelebihannya nggak sampai ngerusak motornya, nggak sampai ngerusak drivernya, soalnya drivernya mahal. Lah ini bisa diangkat sebagai skripsi. Beliau motor yang harganya mungkin 500.000, rangkaiannya buat sendiri, di dalamnya ada PID-nya sudah, PID. Dan kalau saya beli motor itu kan sepasang, selama mekaniknya beres, motor ini tak kasih PWM, umpamanya dia triggernya PWM aja rek, tapi PWM-nya bukan 8 bit, bukan 0 sampai 255, PWM-nya 10 bit, lebih presisi dia. Jadi 10 bit. Jadi bukan 0 sampai 255 lagi seperti ini, tapi 0 sampai 1023. Dan itu kalau mekaniknya beres ya, terus pokoknya kanan kiri gak menceng ngono ae, itu robotnya dilepasin itu bisa lurus. Jadi robotnya itu gak belok. Kadang kan kalau motor biasa, robotnya itu menceng. Nah ini gak diletakkan lurus terus. Jadi gak ribet-ribet pakai kontrol PID atau apa tambahan. Nah ini bisa diangkat sebagai skripsi. Menurut saya bisa diangkat sebagai skripsi. Jadi jiplak motor yang harganya 7,5, ya kita habisnya nggak sampai 1 juta. Lebih caranya. Ya mungkin dari segi motornya kita nggak bisa niru mekaniknya ya. Tapi mungkin kita bisa pakai motor DC biasa yang ada rotary encoder. Tambahi sensor arus, tegangan, suhu. Ya mungkin ada apa lagi saya lupa ya, mereknya Vexta, tipenya saya lupa. Modelnya kok stepper itu, coba mas, tunjukkan mas. Belakangnya laptop itu, ya persis kayak gitu kotaknya, tapi lebih besar, macam-macam ukurannya. Oh persis. Ya sekarang ada yang terbaru, walaupun ada terbaru kayak BLDC gitu ya ada. Motornya kotak-kotak ini. Itu bisa diangkat jadi skripsi. Tanpa mekanik, hitungannya ya. Bisa. Itu kan kita buat boardnya, kontrolnya kan. Di dalamnya sudah ada PID, sensor arus, sensor tegangan, sensor suhu, sensor apa lagi saya lupa itu ya. Mungkin kalau kebalik plus minusnya bisa detect dia. Jadi mamanya kita salah ngasih supply gitu bisa detect dia. Langsung di-cut. Nah, itu belum ada yang ngangkat saya. Bisa itu. Yang preskripsi. Kalau mau tak bimbing nanti. Karena proyeksinya angkatan mulai besok yang semester 7 siapa ya? Karena Sahid ya? 22 ya? Itu mahasiswa bisa menentukan dosen pembimbingnya sendiri. Insya Allah itu akan kita rapatkan dulu. Jadi sampai bisa menentukan pembimbing 1 terutama ya, pembimbing 1 sampai bisa menentukan momennya yang bidangnya sesuai. Jadi tidak bergantung pada dosen wali. Nah, ini bergantung dosen wali kan matiore melo dosen wali. Iya, seingat saya dulu di ITS juga gitu. Jadi pembimbing itu bukan dari dosen wali, tapi kita milih. Umpamanya saya suka elektronika, ya udah siapa yang elektronika bersedia bimbing. Bahkan kadang dosennya ngasih judul. Umpamanya sampai nggak punya judul, dosennya punya judul, bisa itu. Saya dulu skripsi TA ya dulu ya, tugas akhir saya itu robot pelayan restoran itu kelompokan yang sekarang sudah dibuat Cina, itu versi Cina itu tahun 2009. Terus skripsi saya kan diploma dulu ya, terus baru S1 itu pas S1 robot ini pakai vision, pakai kamera, 2 kamera. Sing angel di kamera mumet referensine wangel juga dulu.
Jadi ini kemungkinan saya berharap ini goal nanti, jadi mahasiswa bisa menentukan pembimbingnya atau bahkan umpamanya sampai nggak duwe judul nanti bisa dari dikasih sama dosennya gitu. Berharap ya memang untuk mempercepat kelulusan juga. Iya Pak. Saya berharap itu maksimal semuanya satu angkatan semester 9 sudah habis. Ya maksimal kan ya. Maksimal semester 9 itu sudah habis. Sebenarnya kalau penilaian dari segi penilaian yang sekarang itu nilai sempurna atau 4 ya itu antara semester 7 sampai 9. Kalau sudah di atas rata-rata ya, rata-rata kelulusan kalau sudah di atas semester 9 itu nilainya berkurang. Atau kalau saya kemarin tak simulasikan kita 0 nilainya itu. Semester berapa itu? Pokoknya 5 tahun itu. 10 sampai 11. Kita lihat rata-ratanya antara semester 10 sampai 11. 10, berapa itu? Nah, itu nilainya 0 ya. Makanya mumet aku ini, oh ya caranya ya. Kalau di Politeknik kan paketan sistemnya ya. Politeknik kan paket itu kayak sekolah SMA gitulah. SMK mesti lulus gitu. Ada semester pendek juga. Ulang itu kan semester pendek. Di Politeknik ada seperti itu. Tapi di S1 nggak ono ya. Ada. Jadakan. Iya takon rektoris sih rek. Ini bukan kebijakan prodi guys ini yo. Karena aku yo ngono, bisa lulus cepet. Moro ditutup prodi ini gak lucu rek. Ya. Apa hubungannya apa itu trafo GDT sama sinyal? Trafo apa? Trafo GDT, gate driver transformer. Bukan bisa transfer sinyal. Misal kita kan saya buat SMPS itu kan gunain PWM kan jadi nggak langsung driver ke MOSFET. Jadi kalau ada arus balik itu PWM nggak ikut kena. Nah itu kan buat ngosilasi biar nggak ada hubungan antara PWM sama tegangan tingginya. Untuk isolasi. Iya. Ya. Itu sinyalnya kan benar dikonversi terpisah. Kalau trafo kan prinsipnya induksi kan mas. Ya, semisal dipakai itu apakah nggak bisa? Tadi kan pinnya, semisal dikonversi pakai trafo GDT nggak bisa. Oh belum. Iya itu tadi loh, keterbatasan yang adanya 6 aja. Umpamanya saya butuh 7 ya, saya pakai timer salah satu. Ini aplikasi. Kan ini kan awalnya bawaannya 6, saya pengen nambah gitu loh. Pengen nambah jadi 7. Jadi dampaknya duty cycle itu tadi pada keluaran PWM-nya harusnya lebih besar itu. Sebentar, dampak dari duty cycle tadi? Iya, harusnya lebih besar. Harusnya lebih besar ya. Untuk arus keluaran PWM-nya. Bukan drivernya. Harus driver. Kalau motor drivernya. Ya PWM ya harusnya segitu aja mas, berapa miliampere gitu kecil banget kan. Kalau yang kelihatan matang efek kan nanti di apa itu namanya? Di arus drivernya, arus motornya itu kan, motor ya. Kalau di servo PWM itu untuk posisi mas. Nah, nanti ada penjelasannya. Kalau di servo PWM itu untuk posisi. Jadi dari PWM itu pulsnya berapa dikonversi menjadi posisi. Macam-macam juga kan PWM apa. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita akhiri 5 menit lagi, silakan. Kalau mau melanjutkan lo nanggung ini kayaknya. Lama itu Nah, ini kan program yang barusan saya kasih itu untuk ngatur PWM-nya 0 sampai 255 di sini. Untuk selanjutnya ini akan kita bahas yang
driver motor yang kecil ini L293. Ada L298 yang lebih besar lagi. Ya. Ini untuk motor-motor kecil yang kuning seperti ini. Mungkin ada motornya DVD player itu juga bisa pakai driver yang model kayak gini. Kalau sudah agak besar motornya bisa pakai L298 bukan L293. Ya walaupun motor yang agak besar bisa pakai ini ya, tapi terlalu memaksa, kasihan. Bisa tapi terlalu maksa gitu ya, cepat rusak. Jadi ini nggak akan lepas dari PWM ya. Jadi kontrol motor DC, kontrol servo itu nggak akan lepas dari PWM. Atau biasanya teman-teman yang skripsi itu kecerahan lampu bolam itu ya, kontrol itu untuk pemanas biasanya. Atau heater juga biasanya pakai BBM juga. Terus apalagi yang teman-teman ini, ya motor AC juga ada yang pakai BBM itu. Biasanya arek-arek yang skripsi membahas tentang hal-hal itu nggak akan lepas dari BBM. Nanti ada pengujiannya ya. Kalau di skripsi kadang anak-anak mencantumkan di situ PWM 255 bocor. PWM mungkin ganti cycle PWM umpamanya 100%. Gambarnya seperti apa? Pakai osiloskop. Ya. Terus ganti cycle-nya 75%, pakai osiloskop di situ. Jadi pada bab uji coba nanti ada itu ya, harus pakai osiloskop. Saya dulu juga pakai osiloskop. Ya, walaupun osiloskopnya masih analog, tetap pakai osiloskop. Ya, apalagi sudah ada digital, bisa disimpan di USB, bisa difoto. Misal selain pakai osiloskop nggak bisa Pak? Oh, boleh. Misalkan kita nggak punya osiloskop kan terbatas. Pinjam ke Wahid ya. So, Osiloskop online. Kalau osiloskop yang kecil itu bisa presisi nggak? Yang di online? osiloskop yang harga 200-an itu ya. Iya. Saya juga pernah pakai Mas. Masalah presisi saya belum pernah bandingkan. Ya. Pinjam aja di lab ini enak. Apa? Iya, saya pernah pakai. Pokoknya muncul ya aja spesifik. Mending pakai yang pinjam motor. Ya. Alatnya saya pengen bawa kesini makanya kalau buat alat jangan gede-gede, mekanika aku bosen aku lihat gede-gede. Mending yang kecil ya saya umumnya seperti yang saya usulkan tadi, kita jiplah motor Vexta itu ya pakai PWM, pakai ini tinggal bawa tas saja sudah bisa ya. Pak di lab uji PWM mulai pagi sampai sore ya. Frekuensinya bisa diketahui, ganti cycle-nya bisa diketahui, bentuk gelombangnya juga bisa diketahui. Ada pertanyaan lagi silakan. Kadang sering teman-teman ditanya PWM, masalah PWM bingung Mas skripsi. Akeh itu sudah banyak. Makanya nanti jangan sampai salah jawab ya. Ancer-ancernya PWM seperti ini. Kita lihat teorinya juga. Monggo silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri karena juga saya mau uji sidang ya, dibolehi wong akeh. Saya yang buat jadwal nggak hadir, nggak enak juga. Ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.